Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyelesaikan review jurnal dari Bapak Alimin, yaitu pengolahan citra digital, tentang review jurnal. Nah, untuk perkenalan anggota dengan saya sendiri, Syekh Muhammad Ibrahim. Nanti ada juga teman saya di slide berikutnya, yaitu ada Muhammad Ridha Alfariski dan juga Aldi Dwi Cahyono. Untuk pertama, kita mereview jurnal pengolah citra digital untuk identifikasi uang kertas. Artikel ini itu membahas identifikasi uang kertas menggunakan pengolahan citra digital dengan histogram warna RGB. Prosesnya meliputi akuisisi citra, perbaikan segmentasi, dan pencocokan dengan database. Dengan database. Dengan akurasi 86%, penelitian menunjukkan histogram warna dan perbaikan citra efektif dalam mengenali uang kertas. Nah, sistem yang dikembangkan ini mampu mengenali uang secara cepat dan akurat meski dalam kondisi acak. Untuk krisis metodenya, artikel ini membahas pengolahan citra digital untuk identifikasi uang kertas yang seringkali disalahgunakan karena kesamaan warna. Nah, penilaian ini bertujuan mengembangkan sistem yang cepat dan akurat dalam mengenali uang, bahkan dalam kondisi acak. Nah, uangnya itu meskipun acak itu bisa dikenali. Nah, metode yang diusulkan itu menggunakan histogram warna RGB. Proses ini dimulai dengan akuisisi citra, diikuti dengan perbaikan gambar. Setelah itu segmentasi, ekstraksi ciri berdasarkan rata-rata nilai warna RGB. Nah, hasil ekstraksi tadi kemudian disimpan dalam bentuk database untuk dicocokkan dengan gambar query dengan mempertimbangkan toleransi untuk menentukan kesamaan. Selanjutnya, hasil percobaan ini kan menunjukkan akurasi 86%. Nah, ini menegaskan efektivitas histogram warna dalam identifikasi uang. Kesimpulan menyatakan bahwa histogram warna dan perbaikan citra mendukung analisis serta toleransi mempengaruhi hasil pencocokan. Setelah itu, research objektifnya yaitu tujuan penelitian ini itu mengembangkan sistem identifikasi uang kertas yang cepat dan akurat melalui pengolahan citra digital. Fokusnya mencakup analisis kesalahan identifikasi akibat kesamaan warna, pembuatan database berbagai jenis uang kertas, implementasi metode pencocokan gambar, dan peningkatan akurasi melalui ekstraksi diri berbasis histogram warna RGB. Nah, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keandalan sistem identifikasi uang kertas dalam berbagai transaksi. Begitu. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya yaitu Muhammad Ridha Alfariski, dan waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Alfariski dari 5A STIA. Saya akan mereview jurnal tentang pengolahan citra digital, perbaikan kualitas citra dengan kombinasi metode contrast stretching dan metode konvolusi. Pertama, yaitu research problem. Penelitian ini membahas perbaikan kualitas citra yang sering terganggu oleh noise selama transmisi dan pencahayaan yang tidak optimal, yang dapat menghambat pengenalan objek. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas citra menggunakan contrast stretching dan konvolusi agar objek dan latar belakang lebih jelas. Metode konvolusi diterapkan untuk memfilter noise dengan kernel matriks 3x3 menggunakan berbagai filter seperti min, Gaussian, and median. Selain itu, contrast stretching meningkatkan kontras dan detail citra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode ini efektif. Konvolusi mengurangi noise meski dapat membuat gambar sedikit kabur, sedangkan contrast stretching meningkatkan kualitas citra sehingga lebih mudah dikenali untuk aplikasi selanjutnya.
Oke, yang pertama yaitu low level. Metode low level ini menggabungkan teknik contrast stretching dan konvolusi untuk memperbaiki kualitas citra yang sering terganggu oleh noise yang disebabkan oleh pencahayaan yang kurang tepat. Proses awal pengolahan citra sangat penting karena kualitas yang baik adalah kunci keberhasilan aplikasi seperti pengenalan objek. Contrast stretching meningkatkan kontras agar detail penting lebih terlihat, sementara konvolusi menghaluskan citra dan mengurangi noise, menghasilkan gambar yang lebih jelas dan tajam. Dengan penerapan kedua metode ini, diharapkan citra yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dan informatif, mendukung pengembangan teknik pengolahan citra yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi dalam metode low level jurnal ini mereka menggunakan dua metode, yaitu contrast stretching dan konvolusi. Fungsi konvolusi adalah untuk menghilangkan noise reduction dari citra sendiri, tetapi efek samping konvolusi ini citra menjadi kurang tajam atau keabuannya menjadi tinggi, sehingga penggunaan teknik contrast stretching ini sangat berguna, yaitu untuk mempertajam dan menjelaskan lagi citra agar terlihat lebih baik. Oke, selanjutnya ke mid level. Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis segmentasi, yaitu citra dengan tingkat noise tinggi dan citra yang bersih dari noise. Segmentasi penting untuk membagi citra menjadi bagian yang lebih kecil untuk analisis lebih lanjut. Untuk citra dengan noise tinggi, pendekatan fokus pada pengurangan gangguan dan peningkatan kontras menggunakan metode seperti filter median agar objek dapat diidentifikasi dengan jelas. Sebaliknya, untuk citra yang bersih dari noise, segmentasi lebih efektif dilakukan dengan metode berbasis intensitas atau warna, menghasilkan hasil yang lebih akurat. Dengan membandingkan kedua jenis segmentasi ini, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas masing-masing metode dan mengidentifikasi strategi terbaik untuk pengolahan citra dalam aplikasi seperti pengenalan objek dan analisa citra medik. Dalam jurnal ini dibagi menjadi dua segmentasi, yaitu noise yang tinggi dan noise yang rendah. Jika noise yang tinggi, maka penggunaan konvolusi itu menjadi semakin tinggi. Iki opo bangsat ono anjing cuk. Iya, enggak dipotong. Jadi dalam jurnal ini terdapat dua segmentasi, yaitu noise tinggi dan citra yang bersih dari noise atau noise rendah. Yaitu fungsinya kedua segmentasi ini yaitu jika citra terdapat noise yang sangat tinggi, maka penggunaan konvolusi atau tingkat keburaman menjadi lebih tinggi. Nah, dengan itu kita menggunakan contrast stretching agar kita akan menjadi lebih jelas. Selanjutnya yaitu segmentasi kedua, yaitu citra yang bersih dari noise atau noise yang rendah. Nah, dengan yang noise-nya lebih rendah, maka penggunaan konvolusi menjadi lebih rendah juga, sehingga efek sampingnya itu tidak terlalu terlihat. Jadi kita tidak perlu menggunakan contrast stretching. Oke, selanjutnya yaitu pada high level. Pada high level, tahap pemrosesan citra, metode konvolusi diterapkan untuk mengurangi noise menggunakan kernel matrix 3x3 sebagai filter yang menghaluskan citra dan meminimalkan gangguan. Teknik ini penting untuk mempertahankan informasi relevan sambil mengurangi noise yang tidak diinginkan, sehingga citra siap untuk analisis lebih lanjut. Berbagai jenis filter seperti filter main, Gaussian, and median memiliki karakteristik yang berbeda. Filter main menghasilkan citra halus, filter Gaussian menghasilkan noise tanpa mengaburkan fitur, dan filter median efektif untuk noise impulsif. Setelah konvolusi, citra yang difilter diproses lebih lanjut dengan contrast stretching untuk meningkatkan kontras dan ketajaman, memastikan detail penting lebih terlihat. Memastikan detail penting lebih terlihat. Kombinasi kedua metode ini diharapkan menghasilkan citra berkualitas tinggi untuk aplikasi seperti pengenalan objek dan analisis visual. Yang terakhir yaitu research objektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas citra yang terganggu oleh noise, pencahayaan tidak tepat, dan kurangnya ketajaman melalui kombinasi metode contrast stretching dan konvolusi. Penelitian ini bertujuan memperbaiki citra agar objek dan latar belakang dapat dikenali dengan jelas. Penting untuk aplikasi seperti pengenalan objek di mana ketajaman
ketajaman dan kejelasan sangat krusial. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kombinasi kedua metode dalam mengatasi masalah kualitas citra. Dengan konvolusi untuk mengurangi noise dan kontras stretching untuk meningkatkan kontras, diharapkan hasil citra menjadi lebih baik dan mudah dikenali. Pengolahan citra ini merupakan langkah awal penting dalam proses pengenalan objek untuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya mereview jurnal. Di sini research problemnya, masalahnya itu dalam jurnal ini berkaitan dengan identifikasi plat nomor kendaraan menggunakan pemrosesan citra digital. Nah, di penelitian ini membahas berbagai tantangan seperti garis tepi pada gambar yang mempengaruhi hasil pembingkaian dan pembacaan, sehingga menyulitkan pembacaan akurat huruf dan angka pada plat nomor. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses identifikasi menggunakan metode seperti filter Robert dan pembingkaian gambar, serta melakukan pengujian pada berbagai jarak dan sudut untuk meminimalkan kesalahan pembacaan. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan metode low level. Nah, pada masalah tingkat rendah pada metode penelitian dalam jurnal ini melibatkan adanya garis tepi pada gambar yang mempengaruhi hasil pembingkaian dan pembacaan, sehingga menyulitkan pembacaan huruf dan angka pada plat nomor secara akurat. Nah, meskipun metode filter Robert berhasil dalam beberapa aspek, garis tepi masih terlihat pada gambar yang telah diproses, yang dapat berdampak pada akurasi sistem identifikasi. Untuk mid levelnya, pada metode penelitian tingkat menengah dalam jurnal ini melibatkan penggunaan teknik filter Robert dan pembingkaian gambar untuk identifikasi plat nomor kendaraan. Nah, penelitian ini berfokus pada pemrosesan citra digital guna meningkatkan akurasi pembacaan huruf dan angka pada plat nomor. Filter Robert diterapkan untuk mempertegas tepi karakter, namun juga menghasilkan garis tepi yang terlihat, yang mempengaruhi hasil pembingkaian dan pembacaan. Untuk metode high levelnya, proses ini dimulai dengan pemilihan kamera dan pengambilan gambar kendaraan. Gambar tersebut kemudian dipotong untuk mengisolasi plat nomor. Lalu setiap huruf dan angka dipisahkan secara otomatis. Metode filter Robert dan pembingkaian gambar diterapkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan mempermudah pengenalan pola. Kinerja sistem dianalisis melalui uji coba pada berbagai jarak dan sudut untuk menentukan akurasi dan penyimpanan dalam pembacaan plat nomor. Nah, untuk research objektifnya, tujuannya itu tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah mengembangkan sistem identifikasi plat nomor kendaraan menggunakan teknik pemrosesan citra digital, khususnya dengan metode filter Robert dan pembingkaian gambar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi pembacaan huruf dan angka pada plat nomor dengan menganalisis kinerja sistem melalui uji coba pada berbagai jarak dan sudut. Oke, sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.